ini anak silahkan bawa, silahkan gendong, ini untuk keperluannya. Ya kalau kamu pengen istirahat ya istirahat aja dulu, kata Ratu. Kata sisinya, ya Ratu buat apa istirahat, ini kan ada tugas. Ya udah sekarang saya mohon pamit aja, tapi saya kalau kesananya pulangnya nggak tahu jalan, tolong diantarkan ke sana. Ya itu Ratu tuh mendugaskan yang tadi. Ya lama lagi sisinya sama Dayang itu langsung pamitan sama Ratu, itu pamitan. Ya Kanjeng Ratu, saya mohon maaf bila ada kesalahan saya, kurang tata, kurang titik, kurang hormat, kurang prayoga, mohon maaf ya Ratu. Ratu menjawab, sinyo nggak apa-apa, sinyo nggak apa-apa. Saya tuh udah kamu, karakter kamu, adat kamu tuh udah tahu. Ya terima kasih Ratu, kalau begitu saya mohon pamit ya. Ya udah silahkan sinyo, silahkan kamu boleh pergi. Gak lama kemudian si sinyo itu sama Dayang tuh diantar keluar, diantar sama prajurit, wah diabri-abri gitu ya, banyak rame. Gak lama kemudian ada kereta kencana untuk mengantarkan si sinyo. Kata prajurit, silahkan sinyo naik ke kereta kamu. Ya Dayang, terima kasih Dayang. Langsung naik sisinya itu sama Dayang itu. Ya, ya. Gak lama kemudian langsung berangkat naik kereta kencana sisinya itu langsung itu sepanjang jalan tuh masyarakat di sana tuh menyambut sorak-sorai gitu ya, sorak-sorai. Banyak yang di pinggir jalan tuh, banyak yang melihat sisinya tuh duduk aja di kereta tuh ya, sama kusir sama prajurit, sama Dayang gitu maksudnya ya, duduk naik kereta, anginnya lumayan kencang. Itu masyarakat tuh di jalan banyak yang kalau lihat, banyak yang memandang sama sisinya tuh gitu. Semuanya juga masyarakat di situ aneh gitu, merasa aneh ada manusia dianterin sama kereta kencana untuk keluar dari keraton. Itu sepanjang jalan itu susinya tuh dilihat, dipandang sama masyarakat di situ sedikitnya. Kita terus susinya tuh sangat bahagia dianterin. Itu anehnya itu bayi itu tidurnya tuh sangat nyenyak. Si bayi itu digendong sisinya itu. Kita pendek cerita udah nyampe ke perbatasan, langsung si kereta itu sama kusirnya tuh diberhentikan. Kata si kata itu kata Dayang, sinyo cuma sampai di sini aja ya, bisa mengantar, silahkan kamu turun lagi, kami akan kembali lagi ke keraton. Kata si sinyo, ya Dayang, terima kasih saya udah anterin ke sini, terima kasih. Iya sinyo, kata Dayang. Gak lama kemudian itu si sinyo tuh turun dari kereta tuh, turun dari gendong anak tuh, dari gendong anak bayi itu tuh yang. Pas udah begitu, udah kereta kembali lagi, prajurit udah kembali lagi, ternyata di situ itu alam tuh tadinya kampung yang sangat megah, yang sangat indah tuh berubah lagi menjadi pantai. Ombaknya menjadi pantai ya, ombaknya sangat indah gitu ya, anginnya sangat kencang. Itu sisi Joto di situ mengucapkan, alhamdulillah ya Allah, terima kasih saya udah sampai di sini di daratan, ya Allah terima kasih. Saya akan melanjutkan ini tugas dari Kanjeng Ratu. Saya harus mencari seseorang, tapi saya nggak tahu adanya di mana ya. Ya Allah, saya mohon petunjuknya ya Allah. Itu sisinya langsung melanjutkan perjalanan, melangkahkan kakinya. Jalan itu anehnya tuh bayinya tuh tidurnya sangat senyap gitu ya. Bayi itu nggak gerak, nggak apa, di gendongan sisinya itu.
jalan terus ketemu sama orang tuh, sama masyarakat di pantai itu. Sisinya tuh kelihatannya nggak bawa apa-apa, enggak, padahal itu menggendong anak kecil. Itu si apa namanya, masyarakat di pantai itu sama sisinya pada meliatin itu sih. Ada orang bule gitu ya, anak-anak bule, udah rambutnya panjang, janggutnya panjang gitu, rambut udah pakaiannya udah apa, udah sumpang camping gitu. Tapi itu terus jalan. Pas di situ ada gerombolan anak-anak yang sedang main. Itu sisinya tuh sama anak-anak itu diledek. Ada orang gila, ada orang gila, ada orang gila, itu selalu sejalan-jalan gitu. Tapi sisinya itu selalu senyum terus senyum. Itu anak-anak sih, wah ya namanya kegirangan gitu kalau ngeliat orang gila tuh ya, kelihatannya girang, sangat bahagia anak-anak itu. Ya kita maklum aja, itu kan anak-anak belum mengerti gitu ya. Itu ya begitu ya, itu tuh anak-anak, wah itu sisinya tenang, jalan santai. Gak berasa lama udah nyampe ke ujung kampung. Di situ ke ujung kampung, jalan masuk kampung. Di situ kalau di orang-orang pada ngeliatin sama sisinya tuh pada heran gitu, pada aneh gitu ya. Kalau si bule itu si bule itu kok kelihatannya kayak orang gila gitu, pakaiannya compang-camping, rambutnya panjang, janggutnya panjang, udah gitu terus orang tuh. Gak jauh dari situ, gak lama kemudian ada yang nanya kakek-kakek. Kata si kakek, Sinyo, kamu kesini Sinyo. Iya kek, ada apa kek, gini sini kamu. Si kakek itu langsung nanya, emang kamu dari mana? Enggak kek, saya dari sana. Kata si kakek itu, kamu Sinyo bawa apa itu, bawa apa kamu? Enggak kek, enggak bawa apa-apa. Sinyo, kakek nggak bisa dibohongin Sinyo, kamu itu bawa bayi. Itu bayinya siapa Sinyo, bayinya siapa? Enggak kakek, ini saya ditugaskan, ada yang mendugaskan untuk mencari seseorang. Tahu adanya di mana saya kurang tahu. Kata si kakek, Sinyo kalau boleh kakek tahu siapa namanya. Itu anehnya tuh sisinya tuh mendadak lupa nama beliau tuh, nama orang itu yang diunjukin sama si Latut ya. Latut itu ya, diingat-ingat, dipikir-pikir, nggak ketemu tuh namanya tuh, lupa. Jadi bingung, kakek mohon maaf ya kakek, saya tuh lupa kakek namanya, tapi saya tuh udah diingat-ingat, dipikir-pikir nggak ketemu kakek. Oh begitu, nggak apa-apa Sinyo, nggak apa-apa. Ya udah, kalau kamu mau berangkat menjalankan tugas ya berangkat aja sana ya. Cuman kakek mendoakan aja, mudah-mudahan tugas kamu selesai dengan cepatnya, menemukan orang yang kamu maksud. Ya kakek terima kasih atas doanya, atas dukungannya. Itu sisinya tuh langsung jabat tangan sama si kakek itu. Tapi sisinya nggak cium tangan sama si kakek, nggak, mungkin saya kurang tahu gitu ya, masalah itu urusan pribadinya ya, kita nggak tahu kenapa kok begitu, kita nggak tahu ya. Itu sisinya tuh berpisah sama si kakek tuh, udah jalan melanjutkan perjalanannya. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, sisinya tuh selalu begitu di perjalanannya tuh. Keluar gunung, masuk gunung, keluar hutan, masuk hutan, lewat kali, nyebrang kali, selalu itu siang malam, gak ada hujan, gak ada panas, selalu berjalan terus, berjalan terus. Di suatu tempat sisinya tuh duduk di atas batu, di situ di atas batu.
Ya Allah, ini saya harus nyari orang ini kemana. Kata tadi ada si kakek nanya ini tuh orang itu siapa, sesepuh itu siapa, kok saya mendadak lupa. Ya Allah, gimana ini, saya harus kemana, saya nyari, kata si Sinyo. Gak lama kemudian itu anehnya si Sinyo tuh mendadak ingat nama yang ditugaskan sama Ratu tuh. Oh iya kok, oh iya saya ingat sekarang. Tapi aneh, tapi orang tadi yang nanya ke saya kok mendadak lupa, aneh. Disitu duduk merenung, itu bayi itu anehnya nggak nangis nggak apa. Itu si bayi itu selalu menghisap jempolnya ya, menghisap jempolnya tuh, ibu tangannya gitu, ibu jari tangan. Itu anak selalu begitu. Makin lama makin siang, makin lama sisinya duduk termenung di situ. Udah agak sore ya, sisinya langsung melanjutkan perjalanan, terus berjalan. Masuk lagi ke hutan, udah di hutan tuh jalannya udah gelap, udah nggak kelihatan situ. Ya Allah, ini saya harus gimana, ya Allah, ini saya kalau mau naik saya nggak bisa gendong bayi, gimana ya Allah, saya tidur di mana, di bawah, saya takut ada binatang atau ada apa, ya Allah, gimana ini saya mau tidur, ya Allah. Udah begitu nggak lama kemudian ada yang datang. Kata orang yang baru datang, Assalamualaikum Sinyo. Waalaikumsalam kakek, waalaikumsalam. Udah Sinyo, kamu gak usah banyak pikiran, udah mau tidur di situ aja tuh, di dekat kayu itu tuh, udah tidur situ, duduk, insya Allah kamu duduk di situ selamat. Ya kek, terima kasih udah dikasih tahu, saya mau istirahat di sini ya kek. Ya udah Sinyo, kamu duduk di situ ya. Itu si kakek itu senyum. Sinyo, kamu bawa apa itu Sinyo? Bawa anak siapa kamu gendong-gendong? Iya kek, saya tuh ada ditugaskan sama seseorang untuk mencari seseorang. Itu si kakek tuh senyum. Ya udah Sinyo, sabar ya, kamu tawakal, sabar ya. Iya kakek, terima kasih kakek doanya. Gak lama kemudian si kakek itu ngomong lagi, udah Sinyo ya, kakek nggak bisa lama-lama di sini, kakek mau melanjutkan perjalanan. Ya kakek, terima kasih kakek, hati-hati ya kakek. Ya Sinyo, terima kasih. Udah Sinyo, kamu di sini ya, istirahat biar tenang. Insya Allah Sinyo, insya Allah nggak ada apa-apa. Amin kakek, amin, terima kasih doanya. Itu orang itu nggak tahu arahnya kemana, itu langsung orang itu tuh langsung menghilang ya. Itu sisinya tuh melihat si kakek menghilang itu tuh senyum, udah nggak asing lagi buat sisinya tuh ya, udah nggak asing lah. Sisi tuh duduk di situ, tapi di anehnya tuh anak itu nggak pernah nangis, nggak pernah apa, nggak pernah ngompol atau gimana caranya bayi gitu, itu enggak tuh anak tuh. Lagi duduk lagi ngelonin anak itu, sisinya tuh nyender ke pohonan, nggak berasa sisinya tuh ketiduran di situ sambil nyender, sambil gendong anak. Itu tidurnya sisinya sangat nyenyak. Gak lama kemudian sisinya itu mimpi. Dalam impiannya tuh, Sinyo, kamu sabar ya, tawakal Sinyo, ini tugas memang Sinyo sangat berat, tapi insya Allah kamu akan menemukan yang kamu maksud, insya Allah ya. Kamu harus nyarinya ke sana, ke sebelah timur, ke sana ya Sinyo, insya Allah ya, di situ ada. Dalam impiannya tuh, iya Eyang, terima kasih ya, gitu aja ya Sinyo, kamu ke timur aja, ke timur. Kalau ke timur tuh kemana kakek? Iya timur aja, nanti ke timur itu ke arah matahari keluar.
Oh iya kakek, terima kasih. Itu di dalam impiannya. Gak lama kemudian si kakek itu langsung pergi lagi, ya namanya impian ya, menghilang aja wajar ya kalau impian. Itu sisinya tuh tidur di situ, semakin lama semakin dingin, semakin lama semakin dingin gitu ya. Terus pondok cerita udah pagi sisinya ngeliatin itu bayi itu, anehnya tuh tidur tuh, anak tuh tidur terus si bayi itu. Langsung sisinya tuh berdiri, langsung berjalan ke depan. Kedengaran ada air terjun di situ, ada air terjun. Langsung sisi itu mendekat ke air terjun, mendekat gak lama kemudian udah nyampe. Sisinya tuh di situ mandi, habis mandi langsung minum, malah wajah si bayi itu dicuci sama sisinya tuh, dilap pakai tangannya. Itu anak tuh si bayi itu diam aja, selalu ngempeng isap jempol terus gitu. Makin lama makin siang, kata sisinya sama bayi itu, adek kamu jangan nakal ya adek, ini kan kita perjalanan belum tentu kapannya kita ketemu, sabar ya adek jangan nakal, jangan rewel ya. Itu bayi itu senyum bayi itu, langsung digendong lagi melanjutkan perjalanan, ngikutin arah impian tadi, langsung ke timur menuju arah matahari keluar, berjalan langsung yang namanya hutan belantara itu, wah naik lagi. Itu selalu begitu ya, selalu begitu. Yang namanya binatang hutan ya pasti ada aja ya, babi ya kijang ya ular dan sebagainya, itu pasti ada aja ya, ada aja. Itu sisinya tuh nggak ada perasaan takut atau gimana, melanjutkan perjalanan. Itu perjalanan nggak berasa waktu sisinya jalan tuh, udah tahu-tahu udah sore lagi. Ya alhamdulillah ya Allah, ini sore lagi, udah sore, makin lama makin malam, makin gelap. Sisinya duduk aja di situ tuh ya, di atas batu tuh duduk. Itu si bayi itu nggak pernah nangis, nggak pernah rewel. Itu aja nyiapin jempol terus ya, nyiapin jari jempol ya, jempol diisap terus. Gak lama kemudian mungkin si bayi itu pegel atau capek gimana ya, itu si bayi itu nangis, oe, langsung sama sisinya tuh dibetulin gendongannya. Udah gitu tuh, udah dibetulin, udah pinggangnya udah enak, merasa nyaman lagi, bayi itu tidur lagi. Si bayi itu tidur, selalu tidur. Gak lama kemudian dari kejauhan kelihatan ada sinar kemerah-merahan, ada sinar dari kejauhan tuh. Sisinya kaget itu, dia itu ada apa lagi, itu ada cahaya kembar, semakin kesini ada apa lagi. Ya Allah, mohon perlindungannya ya Allah, takut ya Allah, takut ada apa-apa, gimana ini masalahnya, ini ada anak kecil ya Allah, bantu saya, tolong saya ya Allah. Itu mah cahaya itu makin lama makin dekat, makin lama gak taunya itu udah deket tuh mengeluarkan suara wow. Itu sisinya tuh ngedenger suara begitu juga bukannya takut, malah senyum. Kamu bikin kaget aja kamu, emang kamu dari mana saja, aku baru sekarang kesini. Ya namanya binatang, diem aja ya. Itu langsung si belang itu langsung menghampiri sisinya di situ ya tuh. Itu bayi itu tuh sama sisinya tuh ditidurkan di atas macan itu, ditidurkan di macannya, di perut macan, enak, anget, nyaman itu ya, gak pernah nangis, itu selalu begitu perjalanan di sini tuh.
pondok cerita udah siang lagi berangkat lagi, selalu begitu sisinya tuh selalu udah merasa kelelahan, udah merasa kecapean. Ada lagi di situ tuh yang lewati satu kampung lagi, satu kampung lagi berjalan aja ya, berjalan. Terus ada nenek-nenek, Sinyo mau kemana kamu Sinyo? Oh iya nek, saya mau ke sana nek. Kamu bawa gendong apa? Enggak nek, nggak bawa apa ah. Ya begitu Sinyo, nenek tahu kamu gendong bayi. Iya nek, saya mau nanya nek. Mohon maaf nek kalau nenek tahu, tolong saya kasih tahu. Tanya apa Sinyo? Ya maaf ya nenek, saya mau nanya kalau boleh nenek tahu. Kalau Eyang Muzakir tuh adanya di mana? Jadi Sinyo kamu cari siapa? Ya nenek, saya cari Eyang Muzakir. Itu orang tuh bingung, si nenek itu bingung. Sinyo kamu ngimpi apa gak ngigo? Enggak nek, bener saya mau mencari Eyang Muzakir. Sinyo kalau kamu bener mencari Eyang Muzakir, kalau kamu bener jiwanya soleh, jiwanya bersih, menjalankan tugas dengan keriduan hati, insya Allah kamu bakal ketemu, insya Allah. Udah sekarang kamu berangkat aja, lurusin ke sana ya, lanjutin, insya Allah ya. Iya nenek, terima kasih nenek udah dikasih tahu, udah ada sarannya. Ya udah Sinyo, kamu udah nenek cuma bisa mendoakan aja. Iya nek, terima kasih nek. Itu si Sinyo melanjutkan perjalanannya lagi. Hari demi hari itu Sinyo berjalan terus, nggak mengenal lelah, nggak ada hujan, nggak ada panas, selalu menjalankan tugas sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, gitu terus ya. Tapi si anehnya itu si bayi itu nggak pernah rewel, jalan terus. Pas di suatu tempat, di suatu hari sisinya tuh kemalaman lagi di situ duduk di pinggir danau situ gitu ya, danau. Ya Allah, saya udah nyampe ke sini, ini udah gimana? Saya mau ke sana, gimana ya? Nggak mungkin saya renang ke sana, biarpun nggak bawa bayi juga, saya nggak mungkin renang udah sana. Itu sungai ini, kolam kok gede-gede amat begini, lebar-lebar begini. Itu sisinya tuh di situ duduk merenung, makin lama makin malam. Gak tahu arahnya, itu ternyata hujan sangat deras itu di pinggir danau itu, hujan sangat deras. Wah, anginnya bener-bener. Itu sisi jadi itu kebingungan cari tempat buat neduh ya, buat neduh. Itu anehnya berkat ketinggian hatinya, kegigihan hatinya, itu sisinya anehnya tuh nggak basah biarpun hujan angin. Itu duduk di situ. Ya Allah, saya mohon perlindungannya ya Allah, ini saya kasihan sama bayi ini ya Allah, tolong ya Allah, ini anak ini jangan sampai basah ya Allah, Itu di situ sisinya di pinggir danau itu duduk aja sendirian, duduk sendirian. Gak lama kemudian ada yang datang lagi, yaitu temennya itu si Belang, gaur. Kamu dari mana, kamu kok baru datang lagi? Udah datang pergi lagi. Ya diam aja ya, namanya binatang. Langsung di situ duduk ya, kalau orang sih di sampingnya sisinya. Makin lama makin malam. Kita pondok cerita udah siang, yang berangkat lagi jalannya tuh ikuti ini pinggiran danau itu, terus muter, terus berjalan sehari 2 terus. Gak mengenal lelah, gak mengenal hujan, gak mengenal panas, itu gak mengenal.
Itu kurang lebihnya perjalanan sisinya bawa gendong anak itu kurang lebihnya udah 2 tahun. Nah si bayi itu sekarang sih udah bisa main, udah bisa turun, mending gak terlalu berat. Biasa itu anak kecil tuh diturunkan sama sisinya tuh bisa main, belajar jalan. Tapi anehnya aneh, gak pernah minta makan atau minta nenen atau apa, gak pernah. Itu tangannya tuh selalu diisap gitu, jarinya tuh, jempolnya tuh selalu diisap. Kata sisinya, "Dek, kamu tuh sebenarnya siapa? Anak siapa?" Ya anak kecil itu senyum aja, tapi anehnya tuh telunjuknya terus yang nunjuk, telunjuknya tuh nunjuk. Sisinya tuh di situ kebingungan, itu anak gak bisa ngomong padahal umurnya udah 2 tahun. Kata sisinya, "Yuk kita lanjutkan perjalanan yuk, kalau kamu capek ya ini naik ini aja ya, naik." Itu naik temennya sisinya, yaitu macan putih itu anak kecil tuh digendong sama macan putih berjalan, jadi bertiga tuh jalan terus keliling danau, selalu begitu. Pas di suatu tempat itu, di situ ada gubuk, kata sisinya, "Dek, udah kita istirahat aja dulu di sini ya, belang ya, kita istirahat dulu di sini ya. Kita kan udah perjalanan jauh, kita capek di sini duduk ya, yuk kita neduh di sini." Itu sisinya sama si belang sama si bayi itu, si anak kecil itu duduk di situ. Terus si anak kecil itu ya lari sana lari sini ya, wah yang mainnya tuh mainan daun-daunan gitu, main daun-daunan dilempar ya, gimana ya anak kecil ya gitu ya. Itu anakku sangat bahagia. Udah begitu si anak kecil lagi main, gak tahu arahnya dari mana, ada yang datang seekor ular mendekat itu ular mendekat itu, tapi anak kecil itu aneh nggak takut, cuma si sinyo aja yang takut, takut disantok gitu. Itu si belangnya juga diam, nggak ada reaksi takut itu. Makin lama makin dekat, terus ular itu udah dekat sisinya tuh berubah wujud. Sinyo sabar ya sinyo, kata perubahan ular itu ya, jelmaan ular itu, "Sinyo, kamu sabar ya, insya Allah bakal nggak lama lagi ketemu sama yang kamu cari itu. Udah sekarang kamu di sini istirahat beberapa hari. Nanti kalau kamu udah nyaman, udah enak, udah nggak capek lagi berangkat." "Ya terima kasih atas saran kamu." "Ya udah Sinyo ya, saya mau pulang lagi." Itu orang itu berubah wujud lagi menjadi ular lagi, langsung ularnya sangat besar ya, itu ularnya tuh sangat besar sekali itu.